Mulailah mengatur uang saat ini juga saat kau masih merasa uangmu sedikit. Karena sesuatu yang sedikit tidak bisa kau jadikan bukit, maka bisa jadi sesuatu yang banyak akan membuatmu tertidur nyenyak dan bangun dalam kondisi yang tidak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Jangan terlalu menunggu berkecukupan untuk mengelola keuangan, karena sesungguhnya kita nggak tahu sih perjalanan kehidupan. Nah, mulai dari sekarang ayo atur keuangan sehingga perjalanan dari gajian sampai menerima gajian lagi itu nggak hanya rutinitas tapi ada sebuah prioritas. Boleh jadi sih jumlahnya nggak berubah tapi asetnya bisa bertambah. Nah, untuk hari ini Bunda mau ngebahas gimana sih cara untuk kita nih yang merasa gajian selalu pas-pasan tapi bisa bertambah di setiap bulan. Sebelum lanjut, boleh bantu Bun Ai dengan tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Oke, langsung aja kita masuk ke saran pertama, yaitu merubah rasa. Jadi jangan pernah berharap kamu akan memiliki gaji bertambah, padahal boleh jadi nominalnya nambah, tapi karena rasanya nggak berubah, kamu akan tetap ngerasa kurang, nggak cukup, kapan punyanya, dan sebagainya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya, ayat populer bahwa barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Ingat ya, itu nikmatnya bukan nominalnya. Jadi jangan salah fokus ya, nikmat itu adalah sebuah rasa. Ada orang yang makan sayur asam dan ikan asin sama sambal aja nih kayak Bun Ai udah nikmat luar biasa. Jadi jangan dipaksa untuk makan makanan luar negeri yang malah nanti jadi nggak nikmat di lidah Bun Ai. Nikmat itu adalah rasa, teman-teman. Jadi setiap menerima gaji ubah dulu rasanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memiliki sumber income. Untuk urusan nominal itu udah ditakar sama Allah. Untuk urusan rezeki insya Allah udah ukur untuk kita selalu bertahan hidup. Banyak banget kan yang nominalnya di bawah kita tapi tetap aja tuh bisa bertahan hidup. Jadi kalau kamu mau gaji kamu bertambah di setiap bulan, ubah dulu rasanya ya. Meskipun nih masih banyak cicilan, hutang dan tanggungan, tetap ubah dulu rasanya. Karena dengan mengubah rasa setidaknya kamu tidak menambah beban kehidupan dengan mengeluhkan apa yang diterima. Oke, langsung masuk ke poin kedua, yaitu mengubah gaya. Orang yang hidup sesuai dengan kemampuan itu sih luar biasa ya. Tapi ada lagi yang paling luar biasa adalah kita hidup di bawah kemampuan kita. Jadi bisa sih kita untuk pergi weekend, jalan-jalan, belanja, check out, uangnya masih banyak banget di tabungan. Gak habis-habis, bahkan kadang keder ya, udah dihabis-habisin kok gak habis-habis. Ada gak yang kayak gitu? Kalau ada boleh tuh tulis di kolom komentar, nanti kita aminin sama-sama. Bercanda ya teman-teman. Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu hidup di bawah kemampuannya. Wah, kalau udah kayak gini enak banget karena gak ada beban lagi ya. Dia mampu tapi gak dipakai. Bukan semerta-merta untuk pelit, tapi supaya nikmat itu lebih full. Kayak kita puasa teman-teman. Apalagi sekarang kan menjelang bulan suci Ramadan ya. Ini jadi kayak mama dada, enggak ya teman-teman? Contohnya gitu, kayak puasa. Kita sebenarnya mampu punya teh manis di siang hari, tapi kita tahan supaya apa? Merasakan kenikmatan yang lebih, meminum secangkir teh manis ketika azan maghrib, bener gak? Kadang-kadang menahan keinginan bukan karena kita tidak mampu, bukan karena kita tidak punya, tapi justru kita melatih diri ini untuk bisa merasakan kenikmatan sesungguhnya setelah kita bisa memanage keinginan kita dengan sebaik mungkin. Karena kalau udah kayak gitu simpel banget, mau ada m-banking di tangan, mau ada kartu kredit di dompet, mau ada uang di tas, itu gak akan berpengaruh sama sekali. Karena kita udah bisa manage diri kita sendiri untuk mengetahui mana yang prioritas, mana keinginan yang harus sedikit ditekan, bukan semerta-merta karena gak mampu nih. Tapi justru kita tuh menghindari diri ini tuh kayak hiruk pikuk banget sama keinginan yang gak berkesudahan. Ada m-banking disalahin, marketplace disalahin, bikin rekeningnya ATM-nya jauh diantah berantah, ternyata sampai juga ditarik-tarik juga. Bikin celengan yang udah susah ditebok ternyata juga bisa dibobol.
Nah, itu ya teman-teman. Ketika kita mengubah gaya, kita akan lebih slowly, kita akan lebih bisa menikmati yang kita punya. Pastinya tadi tuh poin pertama bahwa kita akan jauh-jauh lebih bersyukur. Jadi teman-teman, ayo deh kita rasain sensasi berbeda ketika menerima gaji nih. Please banget jangan budgeting dulu, tapi alhamdulillah dulu. Pas budgeting itu pakai bismillah, sehingga budgetingnya diawali dengan bismillah, pas gajian lagi diakhiri dengan alhamdulillah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Karena Bunda selalu aja ingetin gak bosan-bosan, yang namanya cicilan, hutang itu tuh pasti ada masa expirednya. Hutang seberapapun banyak dicicil pasti akan lunas juga. Yang gak lunas itu adalah keinginan kita, merasa hutangnya selesai satu, pengen hutang selanjutnya. Belum kelar yang ini karena ngerasa penghasilannya bertambah, pengen nambah lagi hutangnya. Justru itulah kondisi yang paling membahayakan dari sekedar gajinya pas-pasan. Hiruk pikuk keinginan yang di dalam diri itu yang gak bisa dikelola dengan baik, mau dengan berbagai macam alasan, mau dengan kata-kata sekalian lah, nanti daripada beli lagi lah. Itu sebenarnya adalah bagian alasan kita mau membeli sesuatu di atas kemampuan kita. Jadi kalau bisa teman-teman harus merubah gaya dulu nih, bahwa kita harus belajar hidup di bawah kemampuan, sehingga antara kemampuan dengan gaya hidup itu ada jarak untuk bisa kita tabungin. Nah, analoginya kayak gini. Analogi simpel aja ya, seorang yang punya uang 100.000 ketika ke pasar hanya ingin memasak kangkung dan tempe goreng, itu bakalan ngerasa kaya raya sih. Tapi kalau 100.000 mau masaknya rendang daging dan juga gudeg, itu bakal kurang teman-teman. Kenapa? Karena ya itu pengen hidup di atas kemampuannya. Tapi kita balik nih. Contoh ada si A gajinya 100 juta, si B gajinya 2 juta. Si A dengan gaji 100 juta membeli tas seharga 2 juta rupiah. Sementara si B dengan gaji 2 juta membeli tas seharga 200.000 rupiah. Wow, cuma 200.000 loh, tapi dia memakai 10% dari penghasilannya, yang jelas-jelas saat ini penghasilannya aja masih pas-pasan. Berbeda dengan gaji ya, yang 100 juta beli tas 2 juta, dia hanya memakai sekitar 0,2% lah ya dari gajinya. Nah, jadi harus hati-hati ya teman-teman untuk memilah-milah. Ada sebuah cerita menarik dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Waktu itu dia melihat salah satu sahabat Rasulullah yang senantiasa membeli daging setiap hari. Lalu Khalifah Umar bertanya nih, kenapa sih kamu beli daging mulu? Dan sahabat Rasulullah menjawab, karena aku menyukainya dan keluargaku menyukainya. Lalu Khalifah Umar berkata, sesekali belajarlah menahan keinginanmu supaya engkau bisa merasakan jauh lebih nikmat ketika keinginanmu itu terwujud. Waduh, itu hanya perkara sepotong daging ya teman-teman. Apalagi untuk hal-hal lainnya. Nah, banyak banget kan zaman sekarang nih orang-orang yang berlomba-lomba untuk meninvestasikan uangnya menjadi kaya raya. Dan cara ketiga, kalau kamu mau penghasilan kamu senantiasa bertambah selain mengubah rasa dan mengubah gaya, adalah mengubah isi pikiran. Berhenti menginvestasikan uang kamu di instrumen yang kamu sendiri nggak paham, bahkan nggak mau belajar. Kalau nggak paham nggak apa-apa, tapi terus-terus memahami. Kayak budgeting, gak paham nih awalnya budgeting, tapi terus-terus mencoba sehingga tahu mana titik yang salah, mana titik yang harus diperbaiki. Seperti investasi dengan pikiran mencari untung yang paling banyak tanpa harus mempelajari resikonya atau legalitasnya, karena berharap ketika berinvestasi uangnya akan menjadi banyak dan menjadi kaya raya tanpa harus bekerja keras. Kalau kamu udah terlanjur gak apa-apa, minimal mulai dari sekarang belajar untuk memahami di mana arah uang kamu. Kalau belum berani nih kayak Bun Ai, ya udah bermain di instrumen yang jelas aja dulu, yang kamu sendiri itu untuk paham. Jadi ayo kita rubah pikiran kita agar keuangan kita jauh lebih cerah lagi. Buang jauh-jauh pikiran bahwa uang yang sedikit ini akan selalu membuat hidup kita sulit. Justru inilah tantangan di mana uang yang sedikit mudah-mudahan kita kumpulkan bisa menjadi bukit. Jangan terlalu banyak menggunakan sosial media untuk membandingkan penghasilan kamu sehingga kamu merasa diri ini saat ini paling sengsara di dunia. Jangan ya teman-teman,
Ayo kita rubah pikiran kita bahwa Allah tuh akan selalu adil memberikan ujian. Jadi orang yang gajinya besar, orang yang gajinya kecil, nggak mungkin Allah tuh cuma ngasih ujian sama yang gajinya kecil. Nggak teman-teman, mau gaji besar, gaji kecil, Allah udah pos-posin ujiannya masing-masing, hanya di lorong yang berbeda-beda. Jadi lebih semangat lagi untuk mengubah rasa ya. Juga mengubah gaya, mungkin saat ini kita mampu dan bisa, tapi ditahan dulu keinginannya sehingga kita betul-betul mendapatkan apa yang kita butuhkan, bukan hanya memenuhi keinginan yang ujung-ujungnya akan menjadi penyesalan. Dan terakhir, jangan lupa ya untuk merubah pikiran bahwa meyakini setiap orang memiliki perjuangan yang masing-masing. Jadi itu aja yang bisa pada sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya tetap semangat menuju kebahagiaan keuangan di 2022 ini. Sampai jumpa lagi ya di video-video bonus selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.